teman-teman, jumpa lagi dengan kami di podcast Semeja Forum. Kali ini bersama saya Aurelina Dasafadila dan saya Putra Kali. Bersama narasumber kita kali ini ada Kak Monika Putri. Oke. Pasti sahabat Semeja Forum sudah tahu ya Kak Monika Putri ini siapa. Kak Monik ini adalah Uni Pasaman 2022 yang terpilih di bulan Oktober kemarin ya Kak? Iya. Oke. Enaknya kita manggil Kak. Uni lah. Uni. aja lah. Uni. Tapi Uni Pasaman. Iya, berarti kita panggil Uni aja lah gitu ya. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, sahabat tahu, Uni Pasaman 2022 ini adalah duta pariwisata untuk di Kabupaten Pasaman. Dan kemarin untuk udahnya ada Bang Hobi ya Kak. Iya, Oke. Dan kemudian uninya ada Kak Monik sendiri. Oke. Baiklah kawan-kawan, kita mulai lebih dalam mengenai siapa Uni Pasaman 2022 ini. Sebelumnya mungkin kita udah kenal juga ya, Mia. Ya oke, beliau ini pernah satu sekolah sama saya, satu kelas juga. Oh, satu juga. Sekarang dia udah ke atas tadi. Iya kan? Amin. Oke, mungkin kita lebih dalam mengenai siapa Uni ini. Apakah sudah punya pasangan atau belum ya kan? Oke, siapa nih mungkin asal dari? Asal asli kalau ibu itu dari Kabupaten Sijunjung. Ya, ayah Kabupaten Pasaman, Sikaping. Oh, berarti ayahnya dari Pasaman, ibu yang dari Sijunjung. Oh, berarti bukan dari Pasaman ini ya? Belum. Tapi lahir dan besar di Pasaman. Oh gitu. SD ini di SD 14 Tanjung Beringin. Tanjung Beringin. SMP juga di sana. Iya, SMP 3 lulus Sikaping. Dan SMA-nya SMA 1. Sekarang masih kuliah atau apa nih? Udah wisuda ya? Alhamdulillah fresh graduate. Fresh banget ya, sampai sekarang masih fresh. Oh, amin, Masya Allah. Berarti ini kuliah di Universitas Universitas Negeri Padang. Negeri Padang. Beliau single atau apanya? Nanti kita bilang ya. Oke, selanjutnya Kak. Oke, mungkin kita lebih bahas tentang pariwisata ya Kak. Uni. Kita akan bahas tentang pariwisata. Ngomong-ngomong nih Kak, kalau bahas masalah jadi Uni Pasaman 2022, kenapa nih Uni Monik ingin jadi Uni Pasaman? Boleh nggak bagi-bagi kita kenapa gitu? Oh, boleh. Jadi kan awalnya curhat dikit ya. Nggak apa-apa juga. Jadi awalnya itu kan 2 minggu kalau nggak salah 2 minggu abis wisuda itu kan balik ke rumah nih dari kos, terus kayak nggak ada kegiatan kan, terus adalah pengumuman gitu, nggak pengumuman sih, kayak lewat di IG gitu kan, dari IG Uni Kabupaten Pasaman dibuka tuh pendaftaran Uni Pasaman. Terus kayak sebenarnya sih Moni udah lama ya kayak pengen ikut suatu komunitas atau organisasi lah yang dimana di sana tuh tergabung anak-anak muda yang aktif, kreatif lah gitu kan. Tapi selama ini tuh kayak nggak ada wadah gitu kan. Dan kebetulan lah udah Uni ini. Jadi kan kayak Moni kepikiran kayak emang udah lama nih mau sebagai anak muda apa yang harus kita lakukan gitu kan untuk ikut berkontribusi gitu, yang dimulai dari diri sendiri aja deh, nggak usah yang terlalu yang besar-besar kayak yang contohnya kayak yang udah ini kan, kita mulai ikut ajang pemilihan gitu kan dari diri kita sendiri dulu, nanti setelah ikut terjun di wadah atau komunitas tersebut apa yang bisa kita lakukan nantinya gitu. Oh gitu ya. Jadi untuk kira-kira kalau berdasarkan pengalaman Uni Monik sendiri saat ingin jadi Uni Pasaman, apa gitu pengalaman saat menempuh perjalanannya gitu. Pengalaman paling berkesan bagi Uni Monik apa? Pengalaman ya, sebenarnya kan pas ikut tes itu di awal itu nggak kepikiran nih bakal jadi winnernya Uni Pasaman, kayak ya udah deh Moni ikut aja dulu karena teman-teman juga kan udah nih ikut coba gitu kan. Iya, alhamdulillah gitu kan. Tentunya kalau pengalaman itu sebenarnya banyak banget pengalaman yang kayak nggak pernah disangka sebelumnya bakal dapat pengalaman kayak itu kan.
berjuang di antara orang-orang hebat lah di Kabupaten Pasaman, yang orang-orang hebat. Terus kayak awalnya sih kayak ngerasa insecure gitu kan. Moni kan nggak pernah tuh ikut ajang pemilihan kayak gitu. Sementara yang ikut-ikut itu ternyata orang-orang berpengalaman, kayak yang pernah ikut duta genre, duta bahasa, duta budaya gitu kan. Tapi kayak ya udah deh, coba aja dulu berlatih kayak Monik itu pendaftaran kalau nggak salah udah H-1 itu kan waktu itu. Cuman kayak ya udah persiapkan aja segala yang terbaik yang bisa kita persiapkan gitu kan. Seenggaknya nanti kalau pas tampil, pas tanya jawab, pas penilaian nggak malu-maluin deh gitu kan. Soalnya kan kalau nggak kita sendiri yang memperjuangkan diri kita, itu siapa lagi kan? Benar. Terus kayak di sana tuh kayak ketemu teman-teman baru dari berbagai kecamatan, berbagai nagari. Bahkan ada yang satu kecamatan Lubuk Sikaping tapi beda nagari gitu kan. Jadi awalnya kita nggak kenal gitu. Oh ternyata ini ada tetangga ya. Iya, gitu kan. Selama ini nggak kenal gitu kan. Jadi nambah teman baru. Terus kalau kayak selama perjuangan di sana tuh banyak sih kayak pengalaman yang didapat, kayak dari mentor-mentor, kayak dari Udauni tahun sebelumnya juga banyak itu dapat wawasan kayak dari gimana kita kalau di Udauni itu ada istilahnya kayak 3B gitu, brain, beauty, and behavior. Mereka beauty aja. Kalau brain itu kan kayak kecerdasan intelektual atau wawasan seseorang akan gitu, seperti yang kita tahu lah kayak ilmu pengetahuan pada umumnya. Selanjutnya yaitu beauty, yaitu bukan beauty di sini tuh bukan kayak yang harus cantik putih, itu bukan. Nah di situ good looking ya kan? Jadi kayak di situ tuh maksudnya tuh kayak bagaimana cara kita berpenampilan itu bersih, rapi, yang enak dilihat gitu kan. Secara nantinya kita kan akan menjadi calon nih duta wisata atau uni duta wisata yang akan ikut mempromosikan kayak semacam ikon lah dari kabupaten kita gitu. Dan behavior itu adalah bagaimana kebiasaan, tingkah laku kita, adab dan sikap-sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Tiga apa mereka? 3B. Ini dan Oh iya, 3B. Brain, beauty, and brain, beauty, and Behavior. Oke kak. Mungkin uni ya. Oh kakak uni Pasaman ya. Berbicara mengenai Uni Pasaman di bagian duta pariwisata ya. Iya. Nah analisis uni sebagai pariwisata di Pasaman itu kayak mana sih gitu? Oke. Baiklah. Kalau analisis yang dari yang kacamata yang udah dihadirkan saat ini gitu kan, sebelum ikut pemilihan duta wisata atau udah di Kabupaten Pasaman ini, yang Monik tahu itu cuman objek wisata di Kabupaten Pasaman itu yang kayak ekuator doang, dan satu lagi yaitu Puncak Tonang kan, yang tapi sayangnya Puncak Tonang juga udah ditutup kan. Tapi setelah ikut Udauni ini jadi banyak gitu tahu, oh ternyata di Kabupaten Monik sendiri itu banyak ternyata objek wisata lain, banyak potensi ya. Banyak potensi lain, cuman kayak belum ke explore aja gitu kan. Contohnya kayak di Bonjol, Fauzan sama orang tahu nggak ada selain Ekuator Bonjol atau ada objek wisata yang lain? Iya, kalau berbicara di Bonjol itu aja Tuanku Imam Bonjol aja sih, iya, katulistiwa gitu. Kita sebagai orang Kabupaten Pasaman aja cuma tahu itu kan, ternyata di sudut-sudut kecamatan Bonjol lainnya itu kayak banyak gitu objek-objek yang sebenarnya bisa diekspor. Kayak di Bukit Tajadi itu sebenarnya pemandangannya dari atas tuh bagus banget. Coba namanya Bukit Tajadi. Bukit Tajadi. Di kecamatan Bonjol itu di belakang ekuator, jalan ke belakangnya itu dikit. Terus kalau di sana tuh kayak bisa sebenarnya dijadiin puncak para layang tuh kayak yang di Padang. Setiap hari ya kak. Iya. Masih banyak lagi sih yang bisa diekspor. Jadi itulah peran kita sebagai Udauni untuk mengeksplor lebih dalam objek-objek wisata, membuat
membuat program-program baru, melakukan pembenahan baru, serta mempromosikan objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman ini. Oke. Jadi kalau ngomong-ngomong ikonnya pariwisata Pasaman, Unimonik sendiri lebih suka ikon pariwisata apa gitu? Kalau di Pasaman ya, Paling recommended Unimonik apa sih? karena Monik sukanya itu kan karena sukanya foto-foto lah kan, foto-foto, foto video gitu kan. Sebenarnya kalau jujur sih suka yang di puncak tahun yang kemarin itu loh, cuman sayang banget kan kalau sekarang udah ditutup gitu. Taman bunganya ya Mbak ya? Iya. Ini keren banget itu. Jadi kalau kawan-kawan mau ke Pasaman, puncak tonangnya udah tutup ya guys. Semoga bisa dibuka lagi ya. Kembali lagi ke puncak tonangnya dan menikmati bunga-bunganya di sana. Satu lagi di puncak apa tadi kak yang para layang itu kak? Oh, puncak Bukit Tajadi. Bukit Tajadi. Akan terjadi suatu estimasi para layang di sana. Ngomong-ngomong untuk ini kayaknya jadi pertanyaan banyak para penonton Sabaja Forum nih Kak Unimonik. Apa tuh? Apa sih sebenarnya kayak tugas apa peranan Uni Pasaman ini setelah dia jadi Uni Pasaman gitu? Apakah tugasnya sekali sebulan atau gimana gitu? Kayak gimana sih gitu? Oke, ini sebenarnya kayak kalau tugas yang dari Uni Duta Wisata itu sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata untuk mempromosikan lebih lanjut tentang pariwisata yang ada di daerah atau kabupaten-kabupaten kan. Dan itu merupakan diadakannya Uni ini juga merupakan salah satu menurut Monix itu sebagai ujung tombak untuk menarik wisatawan-wisatawan yang untuk berkunjung ke kabupaten kita. Selain itu, mungkin pada saat ini atau terdahulu atau hingga saat ini masih saja ada beberapa orang yang berpikir bahwa Uni itu kayak sekedar nanti tamu, kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Padahal lebih banyak sih sebenarnya. Sebenarnya seharusnya itu pemilihan Uni itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin kan, karena generasi Z generasi Z anak muda yang bisa kayak mempromosikan, membantu atau memberikan ide-ide baru, terobosan baru dalam pengembangan wisata-wisata yang ada di kabupaten itu. Berarti di samping nggak cuma nunggu-nunggu tamu kayak gini, perannya lebih banyak lagi ya kak ya, dari nggak seperti itu sebenarnya Uni dan Uda sama. Dan satu lagi nih kak, peran Uda dan Uni itu terhadap ya kan sektor lain ada ekonomi, pendidikan, selain dari pariwisata itu kayak mana sih kak gitu? Apakah terhadap ekonomi kreatif? Iya benar. Itu sih yang lagi gencar-gencarnya sekarang, salah satunya ekonomi kreatif Kabupaten Pasaman ini. Peran Uni itu sebenarnya kan kalau di bidang pendidikan tuh kayak peran utama sih yang lebih tepatnya kita tuh sebagai role model kan, berarti role model tidak hanya di bidang pariwisata, tetapi juga di bidang pendidikan, kebudayaan dan sebagainya macamnya. Untuk di bidang kebudayaan itu kan kita sebagai Uni juga memiliki program-program yang akan dicanangkan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di kabupaten kita ini. Jadi kita itu kan sebenarnya kan kita punya banyak kebudayaan nih. Jadi nantinya itu kita seleksi kebudayaan yang bisalah kita angkat untuk kita promosikan sebagai duta budaya. Contohnya yaitu di Kabupaten Pasaman yang kemarin sempat didiskusikan yaitu adanya Lukah Gilo, tau kan? Kayak pertunjukan Lukah Gilo gitu. Terus yang Balimau juga akan dipromosikan atau kayak dilestarikan lah nanti setelah kita adakan tradisi tersebut, lalu kita promosikan juga nih di sosmed secara langsung atau diperlihatkan kepada orang-orang bahwa Uni juga ikut melestarikan hal tersebut. Melestarikan budaya-budaya ya dari daerah Pasaman. Benar sekali. Kalau di bidang pendidikan itu Uni kan seperti yang udah Monik bilang tadi kan kita tuh memiliki 3 konsep itu brain, beauty, and behavior. Nah di bidang pendidikan itu kita juga akan menjadi role model nih, role model tidak hanya di bidang pendidikan secara akademis, tetapi kan
di bidang attitude itu kan seseorang juga harus terdidik gitu kan, bisa memberikan contoh kepada anak-anak muda di Kabupaten Pasaman. Oke. Berbicara udah Uni Pasaman ya pariwisata, kita beralih ke sedikit berbeda gitu ya. Ini ya. Ya. Aduh. Selain kita balik lagi ke pribadinya Uni, Iya. selain dari sekarang ini fresh graduation ya, selain dari itu apa kesibukannya selain di Uda Uni? Oh iya, sebelum itu Uda Uni ini berapa tahun? Satu tahun masa jabatan. 1 tahun masa jabatan, berarti hanya produktifnya berapa bulan aja gitu ya? Satu Iya, tahunnya. 1 tahun itu aja. Setelah itu dilakukan pemilihan lagi dan program-program yang sudah dijalankan itu tetap dilanjutkan. Dan jika ada Uda Uni dari tahun selanjutnya akan mencanangkan program baru, nah itu tetap ditambahkan dan yang sebelumnya juga akan dilanjutkan. Jadi agar pengembangan pariwisata di kabupaten kita ini lebih optimal gitu. Ya, lebih maju lah ke depannya, lebih dilihat oleh warga orang-orang luar, biar ekonomi kita tumbuh, kita Ya, bisa benar. makmur lah, khususnya di Pasaman. Oke nggak? Oke, kita minum dulu deh kayaknya. Boleh deh. Dehidrasi nanti. Dulu ya kak. Oke, ini Wani ngomong nih, kayak jadi apa ya, bisa dibilang nggak sih kalau udah Uni Pasaman ini adalah apa ya, brand ambasadornya Iya, atau iya. apa ya, ikon-ikon wisata di Pasaman, bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa. Jadi untuk promosinya itu di sosial media pribadinya udah sama Umi gitu. Oh, kalau untuk promosi itu kita juga selain melakukan di IG atau sosial media pribadi, itu juga melakukan di sosial media ikatan. Jadi kan dari Dinas Pariwisata juga itu juga terbuka bagi kami sebagai Uda Uni untuk membantu mempromosikan baik itu di sosial media Dinas Pariwisata, sosial media Uda Uni, dan sosial media pribadi. Selain itu dari Dinas juga support nih untuk kita membuat beberapa bulan yang lalu kita itu ada bikin konten promosi pariwisata di khususnya kemarin itu dibikinnya di Kecamatan Bonjol. Semoga next projectnya ada di kecamatan lainnya. Itu dipromosikan juga tidak hanya di IG Ikatan Uda Uni nih, juga di IG Ikatan Uda Uni Sumbar, Kabupaten, dan juga IG pribadi Uda Uni lainnya. Berarti kalau untuk BA-nya gencar-gencarnya di akunnya Instagram ya, ada di depannya ya? Iya, nah ini salah satunya nih. Sebenarnya kan kalau sosial media itu kan terdiri dari berbagai platform. Jadi rencana dari Ikatan Uda Uni Pasaman tahun 2022 itu kita itu membagi platformnya itu menjadi beberapa bagian itu. Yang pertama, jika kita ingin menarik wisatawan orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kita biasanya akan menggunakan Facebook. Facebook ya, sekarang Facebook bapak-bapak sama ibu yang apa? Anak-anak muda udah nggak kuat lagi sama Facebooknya. Kalau untuk menarik generasi muda atau generasi Z milenial lah, itu kita akan menggunakan Instagram dan TikTok. TikTok. Ya, kita akan bikin semacam quiz atau reels yang ada di platform tersebut. Oke. Kira-kira nih Uni Monik boleh nggak bocorin dikit aja ke kita apa nih kira-kira apa ya perjalanan selanjutnya untuk Uda Uni Pasaman yang akan membenahi pariwisata di Pasaman gitu. Oke. Ini sebenarnya spoiler dikit ya. Spoiler dikit. Semoga spoilernya ini terkabul. Amin. Sebenarnya dari Uda Uni itu punya satu program unggulan yang sudah kami bicarakan pada akhir Desember lalu nih bersama Uda Uni Kabupaten Pasaman, yaitu untuk melanjutkan pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Bonjol. Sebenarnya desa wisata tersebut sudah ada pada tahun-tahun sebelumnya, sudah ada dari beberapa tahun yang lalu. Namun seperti yang kita tahu kan terjadinya COVID, tidak hanya pariwisata di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat atau Semua Indonesia, sektor, dunia pun kena. bahkan dunia kan, terutama sektor pariwisatanya itu mengalami keadaan yang sangat buruk. Jadi sebenarnya itu yang akan kami canangkan kepada
Dinas Pariwisata. Sepertinya Dinas Pariwisata juga akan menyetujui hal tersebut, yaitu untuk melanjutkan kembali dan melakukan pembenahan terhadap desa wisata yang ada di Kabupaten Bonjol, sehingga nantinya kan seperti yang istilah kita tahu yaitu Pasaman the Line of Equator. Semoga hal tersebut akan berjalan dengan baik nih 1 tahun ke depannya, bahkan tahun-tahun berikutnya. Semoga saja kita menantikan kedepannya Pasaman dan Afdolnya lebih maju ke depannya, dan kita dilirik oleh apapun bentuk kayak masyarakatnya datang gitu. Jadi kita bisa terbantu dengan itu. Boleh nggak nih Muni? Dari tadi nih muncul nih pertanyaan dari awal kan, kayak gimana sih ada tuh wisata di Pauh, air terjun apa ya kan, terjun bayang air, terjun bayang air kan kemarin ada peristiwa tuh ya, saling sama berduka sama-sama. Jadi gimana nih cara dari Uni buat narik? Apakah ini udah dibuka ya? Buat wisatanya udah dibuka? Belum. Kayaknya Belum masih apa? Masih belum. Tapi nanti kalau seandainya tempat wisata itu udah dibuka, gimana nih kira-kira Uni Monik agar membawa wisatawan lagi ke air terjun bayang air, gimana kira-kira? Itu sebenarnya juga termasuk hal yang kami cemaskan sih kan, dari semenjak kejadian tersebut. Selain berduka, kita juga merasa cemas, ada nggak ya kalau ini nih bakal menyebabkan orang-orang nggak kurangnya minatnya berkunjung ke sana. Tapi kalau yang sampai saat ini yang sudah terpikirkan dari Monik untuk menanggulangi hal tersebut, untuk mengatasi risiko dari hal tersebut adalah dengan menciptakan citra yang lebih baik lagi kan dari tempat tersebut. Selain itu, pembenahan langsung di tempat itu juga diperlukan kan, kayak semacam dibuatlah tempat itu jadi tidak terlalu horor ya. Sehingga orang-orang kan tidak hanya mendengar cerita-cerita yang mistis dari tempat tersebut, jadi sehingga orang bisa tertarik kembali untuk mengunjungi. Berarti kan sekarang berarti Uni sekarang tuh lebih fokusnya ke bagian Bonjol ya kan Uni ya? Iya, karena seperti yang kita itu kan Pasaman the Line of Equator itu. Jadi jika tidak hanya di Bonjol nantinya, juga akan ada beberapa program di desa-desa wisata lainnya yang ada di Kabupaten Pasaman, yang akan tetapi program pertamanya itu yaitu di desa wisata yang ada di Kecamatan Bonjol ya? Kayak Rimbo Panti, air panasnya itu kan belum. Masih banyak wisata-wisata di Pasaman. Apa lagi nggak sampaikan ada? Oke, kayaknya kira-kira dari rekan sih ya. Rekan gimana deh? Masih ada nggak yang perlu kita kulik-kulik? Tadi ngomong cerita tentang pribadi. Rekan maksudnya pribadi di Pasaman. Atau masih single atau udah apa gitu? Ini ya dari atau masih sama yang lama? Aduh, tahu aja. Update. Enggak juga. Ini yang mana nggak mau jawab? Apa nih? Yang pertanyaannya si. Iya. Kayaknya udah pada tahu deh. Masih. Semoga doakan ya. Ada tahun 2023 ya kayak. 2025. 2025. Jadi mudah-mudahan 2025. Oke sahabat Mixer Meja Forum, di podcast yang mendatangkan narasumber inspiratif selanjutnya. Oke, sekian dulu dari kami. Saya Aurelina Dasalsabila. Saya Fauzan Khalid. Dan ada narasumber kita, Monika Putri. Oke, sampai jumpa. Sekian dari kami. Salam milenial, mari bergerak. Oke, dadah.